Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin untuk membicarakan mengenai adanya perkembangan baru-baru ini mengenai kekayaan intelektual di Indonesia. Dan sekarang kami ingin untuk memberikan presentasi kepada Anda mengenai pelayanan publik yang kami berikan, apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa isu yang saya ingin untuk bicarakan. Ini mengenai merek dagang, trademark, dan juga mengenai protokol Madrid, dan berikut adanya revisi yang dimasukkan dalam hukum omnibus. Dan di sini ada beberapa informasi tentang juga adanya paten di sini dan juga kesepakatan Budapest. Dan kami juga ingin untuk memberikan informasi kepada Anda tentang Omnibus Law dan juga untuk hak cipta. Saya ingin untuk memberikan presentasi tentang perjanjian Marrakesh dan Beijing. Dan kami juga ingin untuk membicarakan tentang registrasi ya, pendaftaran online yang kami berikan, termasuk indikasi geografis di sini, dan juga kami sudah memberikan adanya pelayanan online. Jadi ini registrasi bisa dilakukan secara online, dan juga yang terakhir adalah penegakan kekayaan intelektual. Jadi kami ingin untuk mengatakan bahwa sebagai penandatangan dari Protokol Madrid, kami di sini adalah Office of Origin untuk Indonesia sebagai penandatangan atau anggota Protokol Madrid semenjak Januari 2018. Namun bahasa untuk pengarsipan hanya dalam bahasa Inggris ya. Jadi kami mendapatkan 130 aplikasi, dan kemudian di sini sebagai kantor perujukan dapat 16.567 aplikasi. Dan untuk UU Omnibus di sini, di mana kami melakukan pemeriksaan substantif untuk merek dagang, ada periode 30 hari untuk aplikasi atau permohonan tanpa keberatan dari pihak ketiga. Jadi kalau tidak ada keberatan dari pihak ketiga di sini akan dilakukan pemeriksaan substantif. Namun untuk yang lainnya yang ada keberatan 90 hari. Itu adalah periode untuk pemeriksaan substantif. Berikut saya ingin membicarakan juga mengenai adanya rancangan industrial di mana isu-isunya di sini dari revisi undang-undang, di sini kriteria hal-hal yang baru, dan juga di sini desain yang telah terdaftar, dan juga di mana kami tidak memiliki sistemnya untuk saat ini untuk adanya industrial design, dan juga kita akan merujuk ke perjanjian Den Haag, Jenewa dari hal tersebut. Dan kemudian untuk paten, kita memiliki rencana untuk menandatangani adanya kesepakatan Budapest dalam proses tersebut ya. Untuk saat ini masih ditunggu dan untuk adanya ACC Presiden kami, dan mudah-mudahan tahun depan sudah bisa menjadi penandatangan. Dan juga kami melakukan kerjasama di sini dengan adanya negara-negara Uni Eropa untuk pemeriksaan paten dengan menggunakan EPOCnet yang diberikan oleh kantor paten Eropa. Dan juga hal yang penting untuk Anda, saya rasa kita sudah mengeluarkan adanya Perpres nomor 77 tahun 2020. Ini amat baru ya. Dan ini sudah diberlakukan semenjak bulan Juli. Dan kita juga memiliki UU Omnibus, termasuk juga dari pasal 20
di sini ya, yang ada di UU Omnibus, kami memastikan adanya obligasi yang diwajibkan untuk paten di Indonesia, namun definisinya ini diperluas dari yang sebelumnya. Jadi implementasi paten termasuk importasi, perizinan, dan untuk memproduksi oleh mereka sendiri. Dan juga revisi atau amandemen lainnya di UU Omnibus ini adalah permohonan dari paten yang sudah lebih sederhana ya, dan ini sudah diputuskan eh, paling lama 6 bulan dibanding dengan sistem yang sekarang 12 bulan atau 1 tahun. Jadi ini sudah dipersingkat menjadi hanya 6 bulan. Dan untuk UU paten, di mana dari pasal 20 sudah ada revisi, kita bisa melihat dari UU nomor 13 tahun 2016, kami sedang mendiskusikan secara internal, termasuk dari dirjen lainnya, dan mudah-mudahan bahwa amandemen ini bisa kemudian disetujui oleh parlemen tahun 2022. Dan kemudian kita memiliki UU Marrakesh untuk visual. Sudah diadopsi ke Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan kita sudah mengajukan ratifikasi untuk instrumen untuk Marrakesh Treaty pada tanggal 28 Januari 2020. Untuk Beijing Treaty, kita juga sudah meratifikasi Beijing Treaty pada tanggal 28 Januari 20 untuk menjadi pihak ke-30 dan anggota keanggotaan Indonesia ke Beijing Treaty menetapkan diberlakukannya Beijing Treaty. Untuk indikasi geografis, Anda bisa lihat di sini bahwa kita sudah menerima 92 permohonan untuk GI di Indonesia, dan ini termasuk 9 untuk yang asing. Untuk domestik kita sudah mendaftarkan 83. Ini ada indikasi geografisnya. Jadi Indonesia juga sudah mengenaksi peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 12 tahun 2019 yang memasukkan prosedur pendaftaran GI dan juga mendefinisikan perlindungan GI berdasarkan perjanjian internasional. Untuk IP service untuk publik, kita telah mengimplementasikan secara online pendaftaran untuk IP. Jadi dalam kasus ini, jadi pencatatan hak cipta meningkat setelah sistem online diterapkan. Indonesia juga meluncurkan sudah Trademark online untuk yang baru untuk paten, trademark dan industrial design, istilahnya e-Proline pada 17 Agustus 2019. Online copyright recordation sudah dimulai pada 2016 tahun 2016. Salah satu layanan-layanan terkait dengan online registration untuk IP biasanya kita lakukan selama pandemik. Kita memberikan Lockfit 20 ini adalah virtual dan counter visual, jadi tidak ada counter fisik lagi. Kalau misalnya mau diajukan ke kantor kami melalui counter virtual dimulai Mei 14 Mei 2020 dan kita memulai trademark juga pada tahun 2020 dan jadi statistik untuk permohonan IP selama pandemik COVID-19, kita tidak melihat adanya perubahan, ada peningkatan permohonan yang naik signifikan, kecuali paten yang meningkat sedikit itu yang COVID-19. Namun kerja kami selama pandemi seperti yang Anda lihat di sini di presentasi ini, meskipun di situasi pandemi kita masih kerja keras karena sistem kami semua examiner bisa bekerja dari rumah.
tapi bisa bekerja dari mana saja, di mana saja. Jadi tidak ada penurunan produktivitas selama pandemi COVID-19. Untuk IP enforcement, penegakan IP, haki. Jadi ada penutupan sejumlah site yang menyediakan konten ilegal, dan kita lihat ini dari 28 ada 3.090 situs yang kita tutup. Pada 2019 ada 66, dan 2020 sampai Desember kita sudah menutup 2030 situs, dan ini dilakukan karena koordinasi kami dengan institusi terkait untuk penegakan IP termasuk Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kita juga kerjasama dengan Cukai, di bawah Menteri Keuangan, Polisi, kantor-kantor regional, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi itu saja presentasi saya. Saya terbuka atas kalau misalnya ada pertanyaan yang Anda ingin ajukan. Terima kasih.